Cek 1 2 3. Cek. Oke. Selamat datang di Siniar Kata Theo di episode 4 harusnya. Sekarang saya bikin ini di tanggal 15 Januari 2022 jam 23:32 menit. 33 menit sekarang. Setengah 12 malam. Biasanya sih bikin ngerekam ini jam 10, jam 11 ya, jam 10-an lah, jarang sih jam 11. Sesuai dengan niat di episode 3 kemarin, kalau saya pingin cerita sisi lain kenapa podcast ini atau siniar ini mau dibuat. Sebenarnya udah bikin niatnya sih kemarin mau bikin apa sih, semacam urutan poin-poin kita pengen diomongin, belum selesai. Tadi mau ngerjain tapi sebelum sini hari ini direkam lagi asik-asikan nonton wawancaranya pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Bahkan di video terakhir yang saya tonton gitu, beberapa tahun lalu pelatih Shin ini lagi melatih anak-anak main bola, lagi pertandingan persahabatan gitu, dicoba gitu. Kayak terbawa suasana karena ya dulu waktu kecil, saya waktu SD gitu, senang banget sama bola gitu. Bahas gila bola banget lah pokoknya. Kalau di sekolah dulu atau SD, pingin kalau istirahat gitu atau pulang sekolah kalau belum dijemput atau waktu les, cuma mau main kalau main bola, sepak bola gitu maksudnya. Saking senangnya dengan sepak bola. Bahkan dulu ada waktu sekolah ada namanya kelas meeting ya. Jadi kalau kita habis ujian, habis ulangan umum gitu, ada olahraga lah sebelum masuk ke masa liburan, kelas meeting namanya. Pasti yang saya nggak mau ketinggalan adalah kalau ada pertandingan sepak bola antar kelas. Wah, itu udah wajib banget. Mau olahraga yang lain nggak ikut mah nggak apa-apa ya, mau pertandingan lain nggak ikut nggak apa-apa, yang penting kalau bola wajib ikut, sampai dengan SMA bahkan. Dulu gila banget lah. Setiap hari tuh selalu bayangin gitu, sama kalau besarnya jadi pemain bola tuh gimana. Walaupun saya sadar dari segi skill nggak jago-jago banget, tapi seingat saya kayaknya waktu SD itu lumayan lah, lari terus giring bola gitu, punya cukup ketenangan yang baik. Giring bola tuh pede, percaya diri, kemudian oper ke teman. Dan kalau teman-teman saya zaman dulu, pasti posisi yang paling favorit dalam sepak bola adalah mereka pingin jadi pemain depan gitu, jadi pingin nyetak gol. Nah, kalau saya nggak terlalu. Saya dari dulu itu sangat senang menjadi pemain yang bisa menyuplai bola, jadi ngasih umpan ke teman-teman yang nyetakin gol gitu. Karena saya nggak tahu, senang aja gitu, saya punya, kalau dari diri saya gitu ya, punya kebanggaan kalau nendang bola, ngoper ke temen, terus bisa bola itu ditendang tepat ke kaki temen. Jadi temen tuh nggak perlu repot-repot ngejar bola gitu, repot-repot mengontrol bola dulu, langsung dia jatuh tepat di kakinya dia, terus dia bisa cetak gol. Senang aja gitu dibandingin bisa cetak gol nendang ke gawang gitu. Karena saya sadar bahwa kalau nendang ke gawang itu sering ngaco, tapi kalau ngoper itu tuh rata-rata bisa tepat di kaki teman satu tim saya. Tapi pada waktu itu keinginan untuk sebagai pemain bola sirna karena papa saya nggak ngelarang, tapi dia ngasih masukan. Theo, kalau kamu mau jadi pemain bola, jangan di Indonesia, nggak akan jadi apa-apa. Kalau kamu mau jadi pemain bola tuh di luar negeri gitu. Dan pada saat itu saya mikir, mungkin kali ya, karena saya nggak paham gimana dunia kompetisi sepak bola yang sesungguhnya, karena sebatas masih menyenangi aja.
Dan saat ini juga baru belakangan akhirnya sadar, karena benar juga, mau sehebat apapun kita bermain bola, agaknya sulit bisa menjadi pemain yang terkenal di masa-masa saya SD, kayak Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian ada pemain Jerman, kalau dulu saya nyebutnya Klose gitu. Pemain depan kayaknya ya, terus Oliver Kahn, saya ingat banget tuh tahun 2002 lagi final Piala Dunia Brazil sama Jerman, lu saya megang Jerman kalah itu. Masa-masa saya gila bola. Kemudian semakin lama keinginan itu makin sirna, keinginan jadi pemain bola itu sirna, akhirnya jatuh hanya sebatas hobi. Walaupun dulu sempat iri karena teman saya waktu SD, ada beberapa teman di kelas itu yang ikut klub-klub bola amatir gitu. Amatir nggak ya? Enggak juga sih, mereka kan ikut ikut kompetisi deh setahu saya. Jadi saya ingat banget teman saya namanya Agustin Chandra. Halo, kalau kalau suatu saat nggak sengaja menemukan ya, mungkin beberapa tahun dari hari ini dengerin saya cerita. Halo Chandra. Teman saya ini, si Chandra ini dulu ikut klub bola, saya ingat banget sampai nggak pernah lupa sampai detik ini, namanya Mandala FC. Dia cerita dia ikut seleksi gitu, main dapat seragam, dapat jersey gitu. Tiap sore, tiap hari apa gitu dia latihan, dia cerita. Terus kalau kadang dia pas masuk sekolah, kakinya kayak terpincang-pincang, terus badannya kayak sakit semua karena dia cerita, terus karena kemarin sore dia latihan gitu. Kayak saya ngeliat dengerin ceritanya gitu, wah ini kayak cita-cita saya banget gitu. Dan memang terbukti si Chandra ini jago banget main bola. Dia secara akademik, mohon maaf Chandra kalau dengar, secara akademik nggak terlalu bagus, tapi secara mata pelajaran olahraga dia lari jago, olahraga lompat tinggi jago, kemudian kasti ya, kayak di zaman dulu ada kasti, volley, sepak bola, bahkan terutama jagonya luar biasa. Apa sih kalau orang Banjar bilang, saya dari Banjarmasin, orang Banjar bilang tuh gelek bola. Jadi kayak gelek bola tuh apa ya, kayak giring bola gitu loh. Jadi kayak nipu-nipu lawan tuh jago banget. Itu yang bikin saya secara hati agak-agak iri juga pada waktu itu. Tapi ya udahlah. Keinginan jadi pemain bola itu semakin sirna saat saya kelas 6 SD itu mulai menggunakan kacamata. Jadi awal-awalnya matanya minus, mulai rabun gitu. Mulai cita-cita dulu pemain bola itu mulai hilang. Dan saat itu juga saya pengen jadi pilot itu mulai luntur, karena setahu saya pada itu pilot nggak bisa pakai kacamata. Walaupun minus saya pada itu kecil kali ya, cuman pertama kali itu masih 0,25 apa 0,75, saya lupa, 0,25 kayaknya, minus seperempat. Tapi kalau di posisi duduk di kelas di tengah itu agak-agak mulai ngeblur, masih kelihatan tapi agak-agak buram. Kalau udah di belakang udah nggak kelihatan. Jadi saya belakangan waktu SD itu lebih senang duduk di depan ya, karena masih kelihatan jelas. Makin lama ini semakin nambah. Jadi ya sampai hari ini keinginan bermain bola itu lama-lama hilang, tapi tetap masih mengobatinya dengan bermain Football Manager di laptop. Nah, itu sih sedikit cerita soal kesenangan saya terhadap sepak bola. Kalau ditanya megang tim apa nih, saya cuma bilang hari ini saya cuma megang timnas Indonesia. Yang saya tonton hari ini cuman sampai detik ini, yang kalau ada timnas main Januari ini rencananya tanding, cuman kayaknya batal deh sama Bangladesh. Cuma timnas Indonesia yang saya dukung. Saya dulu kalau nonton timnas itu ya tahun 2010 Piala AFF, ingat banget waktu itu pelatihnya masih Coach Riedel, sudah wafat beliau, udah almarhum. Itu saya seneng banget. Kalau dipikir-pikir sih belakangan baru ngerti bahwa sebetulnya secara strategi dan taktik agak minim juga, tapi seneng aja gitu melihat pertandingan permainan mereka pada saat itu. 2010 tuh gila-gilanya bola. Saya bahkan dulu waktu sebelum pertandingan biasanya mutar lagi Indonesia Raya, itu bisa nangis sama merinding itu gara-gara saat pertandingan bola sebelum timnas main muter lagu Indonesia Raya tuh saya bisa, mata saya berkaca-kaca terus saya merinding gitu badan. Nah itu mungkin sampai saya nanti tua bangka ya, sekarang udah tua juga sih, tapi sampai tua nanti
tetaplah untuk untuk timnas Indonesia yang masih saya dukung selalu pertandingan kemanapun mereka akan berlaga. Ya, udah 10 menit aja ngomongin bola. Mau ngomongin sisi lain kenapa bikin siniar cuman kayaknya nanggung. Ya udah deh, saya lanjutin. Dulu masa kecil saya kesenangannya apa? Dulu kalau ditanya cita-cita, bilangnya pemain bola, cuman selalu ya dulu orang tua saya selalu menganggap itu hanya mungkin cita-citaan gitu. Cita-cita sementara, mungkin bukan cita-cita serius. Jadi dan waktu kalau dulu teman-teman bilang, kalau ditanya kan biasa di sekolah lah, kalau waktu kita kecil kan suka ditanya, kalian kalau besar mau jadi apa gitu kan. Ada yang bilang dokter, ada yang bilang jadi pilot, presiden gitu kan. Ada yang, kalau saya kok tanya dulu masih bisa bilang jadi pemain bola. Dan mulai hilang jawaban itu ya ketika orang tua saya ngasih tahu bahwa sulit kamu kalau mau jadi pemain bola yang benar-benar pemain top di Indonesia. Kemudian karena yang saya tadi bilang matanya mulai buram, itu juga perlahan menguburkan mimpi saya. Dan ada masanya saya bertahun-tahun gitu nggak tahu cita-citanya apa. Jadi kalau ditanya orang itu ya, Theo cita-cita mau besar mau jadi apa, selalu nggak pernah bisa jawab. Kadang ya jawabannya template ya, dokter gitu ya, jawaban sekenanya di pikiran aja. Sampai dengan SMA bahkan. Nah, ada di satu momen, ini agak sedikit ceritanya agak sedikit personal soal keyakinan dan keimanan ya, tapi nggak apa-apa lah namanya, ini tempat curhat saya sendiri ya. Ada satu masa saya pada waktu itu selama bertahun-tahun dari SD, SMP, SMA nggak pernah punya cita-cita dan nggak pernah punya mimpi, tidak pernah punya tujuan besar nanti mau jadi apa. Ada masanya di kelas 3 SMA, pada saat itu setiap tahun di sekolah saya di sekolah swasta di Banjarmasin. Nama sekolah saya SMA Frater Don Bosco. Itu salah satu sekolah swasta yang terbaik lah di Banjarmasin. Di situ setiap tahun sekolah mengadakan expo perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi dari banyak di Indonesia, seluruh Indonesia, banyak perguruan tinggi itu mengadakan expo kayak bazar lah, menunjukkan kampusnya nih kayak gini, jurusannya mereka punya ini, terus fasilitasnya, kegiatannya mereka ini. Waktu itu mungkin sekitar 20 sampai 30 universitas yang ikut expo. Setiap tahun itu rutin. Nah, saat saya kelas 3 itu adalah dimana saatnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kuliah di kampus mana, jurusan apa. Nah, itu saatnya. Nah, di kelas 3 itu malam hari kayak gini nih, besoknya expo nih. Jadi kalau hari ini malam, ini sekarang malam, besok tuh expo. Di malam itu saya nggak tahu mau mengambil kuliah apa tuh, saya nggak ada kepikiran sama sekali. Jurusan ya boro-boro kampus, jurusan apa aja tuh saya masih nggak ngerti. Sebelum tidur saya waktu itu cuma doa sama Tuhan, besok ini expo perguruan tinggi. Nah, kayaknya udah waktunya deh Theo ini memutuskan mau mengambil jurusan atau kuliah di mana. Tapi Tuhan sampai detik ini tuh nggak tahu mau kuliah apa. Nggak ada bayangan sama sekali, nggak ngerti mau jadi apa. Tahu serahkan semuanya ke dalam tanganmu, biar kehendak Tuhan lah yang jadi. Saya ngomong gitu. Terus saya lanjutin, tapi Tuhan kayak jadi pengusaha seru deh. Nah ini tuh, tapi kalau Tuhan memang berkehendak pasti jadilah. Kurang lebih saya doanya kayak gitu. Terus saya amin, saya tidur. Udah, besok paginya masih expo. Jadi expo tuh selain kayak di aula ada beberapa stand perguruan tinggi. Kemudian ada juga, jadi mereka itu juga masuk ke kelas-kelas 3. Masuk ke masing-masing kelas 3 itu untuk promosi secara langsung. Jadi ada PowerPoint-nya, ada videonya, mereka nunjukin. Ada beberapa semua kampus sih masuk. Ada sampai satu kampus yang nunjukin, kampus ini masih tergolong baru sebetulnya, nunjukin fasilitas mereka.
Wih, waktu itu saya ditunjukin auditoriumnya bagus banget. Ya di daerah sih nggak ada yang kayak gitu ya soalnya. Jadi auditorium bagus banget, kursinya tuh kayak kursi bioskop. Kemudian kantinnya, kalau tempat saya kantin kan ya warung ya namanya SMA. Kantinnya mereka tuh kayak food court gitu, kayak food court mall. Sedangkan di Banjarmasin pada saat itu mallnya cuma satu. Jadi ngeliat, wih gila nih, kampusnya keren banget, food court kantinnya kayak food court. Kemudian ada liftnya, ditunjukin juga prasarana umumnya kayak toiletnya itu bersih kayak toilet mall, kemudian perpustakaannya, ruang kelasnya, dan fasilitas yang lain. Kelihatannya keren banget tuh. Dan mereka satu di kompleks kampusnya ada apartemen juga. Waduh. Dan dikasih tahu tuh ke biaya kuliahnya sekian 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 gitu. Eh, di kampus ketika tim dari kampus tersebut presentasi, saya inget banget saya ngomong sama teman saya namanya Ramos. Saya ngomong gini dalam bahasa Indonesia, Mos kalau sampai masuk situ jadi gembel aku. Nah saya ngomong kayak gitu karena pertama mahal dan kedua di luar kota. Saya kan di Banjarmasin di Kalimantan, kampusnya di Surabaya, yang mana pada akhirnya saya kuliah di situ. Karena nggak mungkin secara orang tua saya, papa saya pegawai negeri, mama saya juga pegawai negeri, secara ekonomi itu nggak mungkin untuk bisa kuliah bayar semahal itu, belum lagi kosnya kan, kemudian transportasinya pakai apa, uang sakunya, biaya hidupnya. Secara pikiran saya dan saya tahu kondisi saya, kondisi keluarga saya, kayaknya nggak akan bisa. Makanya saya ngomong sama teman saya, jadi gembel kalau aku kuliah di situ. Udah selesai tuh, nggak ada pikiran apa-apa. Sampai di sore hari kita pulang jam 2 siang itu pulang, dan sore hari kembali ke sekolahan untuk ada expo lanjutan. Jadi expo itu sampai sore. Jadi anak-anak pulang dulu ganti baju, kemudian jam 3 balik lagi, harus wajib. Jadi sekalian ngerjain tugas, biasalah kan, biar siswanya tetap hadir, dikasih tugas sama guru-guru, dibikin ringkasan setiap kampusnya kayak gitu. Nah, kebetulan niat saya datang sore hari itu memang untuk mengerjakan tugas sosiologi. Saya nggak pernah lupa. Bikin untuk persiapan presentasi perdagangan Cina atau perdagangan apa gitu. Presentasi, saya datang tuh ngerjain tugas karena besoknya ada presentasi. Sampai di sekolahan saya nyari teman-teman saya tanya, ketemu satu teman saya tanya, anak-anak yang lain pada kemana gitu. Saya bilang, oh nih anak-anak pada di ruang kepala sekolah. Ngapain? Lagi ngitung nilai. Nah, jadi di saat expo itu juga kampus-kampusnya membuka pendaftaran, karena kalau pendaftaran saat itu kan sekolah saya kerja sama, jadi cukup dilihat nilai rapot tanpa tes bisa masuk. Nah, teman-teman pada ngitung nilai rapotnya mereka, sedangkan saya tidak pernah tertarik. Karena apa? Nilai saya sangat standar, bahkan matematika saya tidak tuntas di rapot. Saya nggak bohong nih, matematika saya kelas 2 itu tidak tuntas. Padahal saya jurusan IPA yang harusnya harusnya lulus ya, nilainya kan harusnya di atas rata-rata, minimum pas rata-rata nilai kelulusan lah. Tapi matematika saya tidak tuntas. Nah, nggak tertarik. Cuman saya tetap ke ruang kepala sekolah karena ingin ketemu sama teman-teman. Ketika di sana, saya lihat teman-teman pada sibuk ngitung. Tanpa sengaja, saya lihat tumpukan rapot. Biasanya tumpukan rapot ini sesuai dengan abjad. Jadi dari A, B, C, dan sampai Z. Nah, nama saya kan Theo, depannya T. Otomatis tumpukan rapot itu biasanya di paling bawah. Absen saya itu waktu kelas 3 SMA tuh kalau nggak salah absen 30 apa 33. Total teman saya ada 35 apa 36 pada saat itu. Jadi udah harusnya absen bawah. Nah, entah kenapa rapot saya itu tumpukannya paling atas. Saya ngeliat, kok tumben namaku di atas. Kemudian di sebelah tumpukan itu ada kertas, pulpen, dan kalkulator. Niat saya tuh nggak pingin sama sekali, cuman, kok kebetulan udah ada lengkap semua nih. Ya udahlah, saya hitung. Saya inget banget nilai saya itu 72,8 apa 72,6 gitu. Nilai rata-rata keseluruhan rata-rata di kelas 2 apa kelas 2 berarti. Kelas 3 kan belum keluar. Kelas 2. Ya udah, saya pegang tuh pakai kertas itu, saya lipat, saya masukin kantong. Selesai ketemu sama teman-teman tugas, saya mau ngerjakan tugas yang ringkasan itu ke aula. Aula tuh tempat kumpulnya kampus-kampus tadi. Ada stand-standnya gitu. Tuh. Jadi saya lihat, nah pas perjalanan menuju ke aula, tiba-tiba orang tua saya datang
pertama waktu saya pulang ke rumah jam 2 itu, papa mama saya bilang nggak bisa ke sana karena ada acara atau apa gitu. Oh ya udah, saya bilang nggak apa-apa karena saya jujur aja pada waktu itu bilang itu juga masih nggak tahu nih mau kuliah di mana, saya bilang gitu. Ternyata saat saya menuju ke sana, saya ketemu papa mama saya datang, terus ditanya, gimana udah daftar kampus mana? Saya bilang belum ada. Saya bilang nggak, mau kuliah di Banjar aja. Terus papa saya marah, kamu kuliah di sini mau jadi apa? Dia bilang gitu. Saya dimarahin di tengah-tengah lapangan kan, aula tuh. Jadi dari ruang kepala sekolah ada lapangan, terus baru aula. Saya dimarahin di tengah-tengah lapangan. Untuk pertama kalinya saya dimarahin di depan umum. Terus orang tua saya ngasih duit buat beli formulir. Pada waktu udah, nih papa kasih duit, kamu beli formulir. Terus papa saya jengkel sama mama saya jengkel. Papa sama mama saya pulang. Ya udah, saya masuk ke aula buat ngerjain tugas ringkasan itu. Jadi ya udah, saya kantongin. Saya pikir, Pak, pokoknya nanti sampai rumah saya bilang aja, nggak ada yang tertarik gitu, selesai. Tiba-tiba sampai sana saya ngeliat tuh, karena masih terbawa ke kagetnya dimarahin orang tua ya, saya masih ngeliat-liat sekeliling gitu. Pas saya mau di pintu depan aula, nggak jauh itu ada banner berdiri gitu, manajemen tulisannya. Wah, ini kalau ditanya apa-apa, saya udah daftar di manajemen. Saya nggak lihat kampusnya, saya cuma lihat manajemen kayaknya menarik nih. Udah, saya mikir gitu aja. Saya daftar di pas mau daftar, itu stand penuh. Wah, standnya penuh. Terus saya toleh. Saya lihat ada satu stand yang nggak ada orang yang ngantri buat daftar. Ada 20 stand yang lain itu rame, orang tanya-tanya. Ada satu stand itu satu kosong. Cuman nggak ada, ya cuman petugasnya doang duduk nungguin gitu, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, yang penting pikiran saya cuma satu, saya beli formulir biar pulang nggak dimarahin orang tua. Saya datang, saya ya udah basa-basi lah. Kak, permisi, ini jurusannya kampus ini ada apa aja ya? Oh, dijelasin, ini ada ini. Ada manajemen. Wah, sama nih dengan kampus sebelah. Ya udahlah, kalau manajemen ini bisa daftar langsung juga tanpa tes. Iya, tanpa tes, karena kampus kami kerjasama sama sekolah kalian. Nah, untuk syaratnya apa? Ini yang penting nilai kalian minimal syarat nilainya 72. Wah, terus saya keluarin kertas saya, tulisan tangan hasil ngitung rata-rata rapot. Kak, kalau nilai saya 72, saya lulus. Iya, langsung nih, nggak usah pakai tes. Kalau kamu daftar, ini langsung otomatis masuk kampus kami gitu. Loh, tapi rapot saya matematikanya jelek. Enggak, tetap yang penting rata-ratanya. Oh ya, saya kaget karena ternyata nilai saya masuk ke standarnya sekolah di Jawa ya. Saya kaget juga. Ya udah, saya beli formulirnya, singkat cerita saya beli, saya bawa pulang, aman, nggak dimarahin orang tua. Secara singkat cerita, entah gimana orang tua saya bisa membayar, ada uang untuk uang masuknya, uang pangkal, SPP semester 1, dan sampai dengan hari ini saya lulus, bahkan hari ini saya selesai S2 udah. Di situ saya ngerenung gitu. Dulu waktu saya ngomong sama teman saya bakal gembel saya masuk kampus ini, bahkan sampai dengan saya lulus saya nggak jadi gembel sama sekali, walaupun sekarang hidupnya susah ya, tapi setidaknya gembel yang berkekurangan tuh nggak terjadi dalam hidup saya. Dan ada satu masa lagi di awal kuliah itu, saya seperti masih ada kekhawatiran bahwa biaya ini untuk di sekolah di kampus ini bakal berat. Jadi hari pertama saya masuk, ada kaprodi saya ngasih salah sambutan lah di kelas itu. Pokoknya ada satu kalimat di tengah-tengah sambutan itu, kaprodi saya ngomong gini, teman-teman siap-siap nabung ya, karena kita akan banyak kegiatan yang kayak semacam study tour, bahkan study tour ke luar negeri. Kampus itu namanya kampus elit ya, mereka study tour ke luar negeri. Nah, ketika dengar itu saya udah mulai ngeluh, dalam hati saya ngeluh, tuh kan Tuhan bener, duit lagi. Gak apa tuh, bilang duitnya gak ada Tuhan. Saya dalam hati ngomong gitu. Selesai, saya ingat banget, selesai jam 11, saya turun lantai, kelas saya waktu itu di lantai 4, saya turun ke lantai 1 ke lobi buat pulang kalau nggak salah. Turun, baru pintu lift kebuka, papa saya telepon. Ini papa saya ngelakuin ini untuk pertama dan terakhir kalinya. Setelah itu nggak pernah. Tiba-tiba papa saya cuma nelpon cuma ngabarin, yo, puji Tuhan, papa baru dilantik, papa naik jabatan. Di situ saya cuma terdiam. Saya tiba-tiba teringat omongan
keluhan di dalam hati saya tadi waktu di kelas. Waktu saya ngeluh, Tuhan biaya duitnya dari mana? Tuhan jawab hitungan menit setelah saya ngeluh, papa saya dilantik untuk naik jabatan, dan itu benar-benar membantu secara perekonomian karena jabatan tunjangan juga naik. Dan di situ membuat saya semakin percaya bahwa sekhawatir apapun kita dengan hidup, setakut apapun kita dengan hidup, kalau memang Tuhan yang sudah menentukan, Dia pasti akan cukupkan. Itu yang saya nggak pernah lupa. Jangan pernah gelisah, jangan pernah ada galau di hati, karena kalau Tuhan yang sudah tentukan, Dia pasti akan cukupkan. Wow, udah 25 menit. Itu aja cerita singkat saya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya cerita lebih panjang lagi gimana soal kehidupan saya. Untuk yang alasan kenapa bikin siniar ini, ya udah saya bahas kapan-kapan aja lah ya. Sekian, terima kasih. Dan ini puji Tuhan, ini tag kedua. Tadi tag pertama saya batalin gara-gara suara gitar saya ngegantung ini geludak-geludak karena kipas angin. Ini tag kedua saya lancar. Nggak tahu, ya belibet sih di tengah-tengah. Cuman setidaknya ceritanya agak jelas lah. Terima kasih teman-teman kalau ada yang mendengarkan sampai dengan menit ke-25 ini. Kalau ada yang mendengarkan sampai menit ini, dan saya minta dengan kerendahan hati bisa kasih kritik, saya bisa kasih saran. Saya nggak butuh pujian, saya butuh masukan biar cara ngomong saya lebih baik lagi, cara penyampaian saya lebih baik lagi. Untuk ya siapa tahu kan saya jadi dosen kan S2 gitu loh. Enggak. Karena ya ngelatih bicara aja. Kenapa ya, kan nanti saya mau cerita sebetulnya kenapa saya bikin siniar ini. Nah, rencananya hari ini, cuman kapan-kapan tuh kan mulai cerita nggak jelas. Udah gitu aja, makin panjang lagi, hampir 27 menit. Sekian, saya Theo. Saya bilang tadi, jangan pernah gelisah, jangan pernah galau hati. Kalau Tuhan kita ada hari ini, menghadapi masalah apapun hari ini, Tuhan sudah tentukan. Kalau Tuhan sudah yang tentukan, kita akan bisa melewatinya. Tuhan yang akan cukupkan semua. Terima kasih. Saya Theo. Inilah kata Theo. Bye.